Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1881. Ketiganya, apalagi penata rambut, yang satu lagi adalah pelatih binatang pengkhianat Panglima Perang Skynet, dan yang lainnya adalah Dewa Perang Timur yang setenar raja. Mereka tidak ragu bahwa jika mereka berani menembak, apa yang menunggu mereka adalah sabit kematian. Sekitar setengah jam kemudian, mobil berhenti di depan sebuah hotel. Hotel ini adalah hotel bintang 5 tempat Li Dong dan yang lainnya berada. Oke, Yesus, orang ini diserahkan kepada Anda. Sebelum Li Dong turun dari mobil, dia melirik penata rambut yang lamban dan berkata ringan kepada pelatih hewan. Berita di sini, Anda menemukan cara untuk menyebarkannya sesegera mungkin. Saya ingin organisasi teroris di seluruh dunia mengetahui berita tentang God of War Timur saya yang menghancurkan pangkalan Skynet. Juga, dalam 3 hari, biarkan orang-orang Skynet membawa Cui Ze yang mereka tangkap di perbatasan China untuk ditukar dengan prajurit Skynet ini. Jika waktunya habis, kamu akan membunuhnya. Dia percaya bahwa selanjutnya, pelatih akan mengurus sisanya. Penata rambut ini telah terluka parah oleh pukulan darinya sekarang, dan kekuatan tempurnya telah turun parah, dan dia tidak bisa menjadi lawan dari pelatih. Tujuan pertamanya datang ke sini kali ini telah tercapai. Dia harus tinggal bersama delegasi selama 2 hari ini. Bagaimanapun, dia secara nominal adalah kepala delegasi medis Huaxia, dan dia tidak bisa sering pergi. Oke, Li, jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Pelatih dengan cepat setuju. Li Dong mengangguk, berbalik dan berjalan ke hotel. Kembali ke kamarnya, Li Dong mandi dan berganti pakaian. Dia pergi ke lantai 2 hotel untuk makan malam, kembali ke kamar, lalu mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Pertama, saya menelepon Lin Yurou dan memberitahu dia bahwa dia aman. Pasangan muda itu telah lama berbicara di telepon sebelum mereka menutup telepon dengan enggan. Kemudian, Li Dong hendak menelepon Tang Yu dan menanyakan apakah terjadi sesuatu dengan delegasi malam ini. Saya baru saja menemukan nomor Tang Yu, tetapi Li Dong menelepon sebelum Li Dong menelepon. Melihat nomor aneh ini, Li Dong sedikit terkejut. Dia tidak ragu-ragu, dia terhubung langsung. Hei, ini Li Dong. Kepala Li, saya Xiao Liu, seorang penerjemah. Saya memiliki masalah yang sangat mendesak dan saya ingin melaporkannya kepada Anda. Di sisi lain telepon, suara tergesa-gesa seorang pria datang. Ada apa? Li Dong mengerutkan kening dan bertanya. Ketika dia pergi sebelumnya, dia menyerahkan banyak hal kepada wakil kepala delegasi, Qian Hong. Jika Qian Hong memenuhi tugasnya dan menambahkan bantuan Zhou Hua, tidak akan terjadi apa-apa. Lagi pula, semua orang bukan lagi anak-anak, apa yang bisa terjadi? Tentu saja, jika Qian Hong ingin membuat nengat saat dia tidak melakukannya, dia tidak akan keberatan menjadi penjahat lagi dan merapikannya. Ini Qian Hong, wakil kepala. Dia pingsan dan sekarang telah dikirim ke rumah sakit. Bab 1882. Penerjemah Xiao Liu tidak berani berbicara omong kosong, dan langsung menjelaskan alasannya. Pingsan. Mata Li Dong memadat, dan dia bertanya dengan suara yang dalam. Poin bagus, bagaimana kamu bisa pingsan? Li Dong mengira Qian Hong melakukan sesuatu di belakangnya, tapi dia tidak menyangka bahwa dia hanya menebak setengahnya dengan benar. Memang benar bahwa Qian Hong melakukan hal-hal dengan benar, tetapi Qian Hong tidak melakukan hal-hal di belakang punggungnya, dia melakukan hal-hal dengan benar. Dikatakan bahwa setelah menghadiri perjamuan, wakil kepala Qian pergi ke kasino bawah tanah terdekat untuk berjudi demi uang. Dia menang banyak dan pingsan saat dia bersemangat. Penerjemah Xiao Liu menjelaskan dengan cemas. Hal-hal lain dapat dikatakan, tetapi pertanyaan semacam ini tentang reputasi pemimpin,
dia tidak berani berbicara omong kosong. Xiao Liu tahu betul bahwa Li Dong dan Qian Hong tidak akan berurusan satu sama lain. Kalau-kalau, setelah kembali ke China, mereka berdua akan bertarung. Li Dong berkata dia pingsan saat berjudi. Apa yang harus Qian Hong katakan padanya? Melakukan. Karena itu, dia harus lebih berhati-hati, tetapi hanya menggunakan kata-kata yang diucapkan. Mendengar ini, Li Dong tiba-tiba memiliki keinginan untuk memarahi ibunya. Qian Hong adalah wakil kepala delegasi Huaxia. Dia pergi ke kasino bawah tanah untuk berjudi pada hari pertama dia tiba. Lupakan saja, Anda memenangkan uang dan pingsan. Dan dia dikirim ke rumah sakit, dan seluruh hotel sekarang, tidak, harus dikatakan bahwa semua delegasi negara tahu tentang ini. Kali ini, delegasi Huaxia benar-benar malu dan kehilangan rumah nenek. Li Dong tahu persis seberapa buruk pengaruh kejadian ini. Sekarang, seluruh dunia sedang memperhatikan Kongres Pengobatan Tradisional Dunia ini. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik akan menjadi skandal dunia. Li Dong tidak peduli tentang hidup dan mati Qian Hong. Bahkan, dia masih berpikir bahwa bahkan jika orang itu mati, itu akan baik-baik saja. Namun, Qian Hong tidak dapat mengalami kecelakaan saat ini. Karena itu sama saja dengan membanting kepala Li Dong. Dan panci hitam ini besar dan rapat. Jika Qian Hong tidak bisa mati, maka dia akan menemani Li Dong membawa kambing hitam. Jika dia mati, hanya Li Dong yang akan membawa panci hitam besar ini. Alasannya sederhana, karena Li Dong adalah ketua delegasi. Sesederhana itu, sejak zaman kuno, baik dan buruk saling bergantung satu sama lain, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Kepala, penerjemah Xiao Liu menunggu lama di telepon, dan mau tidak mau menjadi cemas tanpa menunggu instruksi Li Dong. Tidak ada yang bisa terjadi pada kepala resimen, jika tidak, bukankah delegasi akan kacau? Dia di rumah sakit mana? Bab 1883. Li Dong menekan amarah di hatinya dan bertanya dengan suara yang dalam. Setelah mendengar ini, penerjemah Xiao Liu dengan cepat menyebutkan nama rumah sakit. Oke, aku akan ke sana sekarang. Li Dong selesai berbicara dan menutup telepon. Dia membersihkan sebentar dan membuka pintu, dan melihat Zhou Hua buru-buru berjalan dengan Tang Yu dan yang lainnya. Li Dong, itu tidak baik, sesuatu telah terjadi. Ekspresi Zhou Hua sangat serius. Jelas, dia juga tahu betapa buruknya masalah ini jika menyebar. Begitu, penerjemah Xiao Liu baru saja meneleponku. Li Dong mengangguk dan bertanya dengan suara yang dalam. Bagaimana situasinya sekarang? Meskipun dia tidak peduli tentang hidup atau mati Qian Hong, saat ini, Qian Hong lebih baik hidup. Jika dia mati, masalah Li Dong tidak kecil. Yang terpenting adalah harkat dan martabat negara. Aku menelepon dan bertanya tadi, mengatakan bahwa dia masih di rumah sakit untuk diselamatkan. Seorang anggota staf berkata dengan sungguh-sungguh. Pergi. Ayo pergi dan lihat, Li Dong berkata dengan sungguh-sungguh. Dia berjalan di depan dengan Zhou Hua, dan Tang Yu, Zhou Xing dan yang lainnya mengikuti di belakang. Kemanapun mereka pergi, banyak orang menunjuk ke arah mereka. Jelas, masalah ini telah menyebar. Orang asing ini sudah tahu tentang kegembiraan dan pingsan Qian Hong karena dia memenangkan perjudian. Orang-orang ini berbicara dengan gembira dan sarkasme di wajah mereka, sedang menunggu untuk melihat lelucon. Dalam hal ini, ekspresi Li Dong menjadi lebih suram. Rumah sakit tempat Qian Hong berada tidak jauh dari hotel, dan staf yang bertanggung jawab untuk memimpin jalan bahkan tidak menggunakan mobil untuk mengambil dan mengantar. Jika Anda berada di dalam mobil, kemungkinan besar Anda akan terhalang di jalan, dan Anda akan tiba lebih cepat dengan berjalan kaki. Tak lama, Li Dong dan yang lainnya datang ke rumah sakit. Begitu dia tiba di gerbang, penerjemah Xiao Liu menyambutnya dengan cepat. Dia adalah salah satu orang pertama yang mengirim Qian Hong ke rumah sakit. Bagaimana kabarmu?
Li Dong menatap Xiao Liu dan bertanya dengan suara yang dalam. Dia adalah kepala delegasi, dan tentu saja yang pertama memiliki hak untuk berbicara. Bab 1884. Situasinya tidak optimis. Xiao Liu berbisik, dokter berkata bahwa meskipun nyawa wakil kepala Qian sudah keluar dari bahaya, tapi apa? Li Dong tampak sedikit tidak senang. Apa ada yang salah dengan orang ini atau apa? Saya masih ragu saat ini, apakah ada yang perlu saya sembunyikan? Dokter mengatakan bahwa dia sangat mungkin menjadi sayur. Ketika penerjemah Xiao Liu melihat kemarahan Li Dong, dia sedikit gugup dan mengatakan sesuatu dengan cepat. Vegetatif. Ekspresi Li Dong menjadi lebih suram. Dia berpikir, mengapa bajingan itu tidak mati? Apakah dia melakukan kesalahan dan menghabiskan uang pembayar pajak untuk mendukungnya selama sisa hidupnya? Ini adalah sesuatu yang kurang berhasil daripada kegagalan. Ya, Xiao Liu mengangguk. Pada saat ini, ada suara langkah kaki tidak jauh, dan Li Dong melihat sekeliling dan melihat sekelompok orang dengan kamera muncul tidak jauh. Dia tiba-tiba menajamkan matanya dan bertanya, "Siapa orang-orang itu?" Sepertinya reporter. Penerjemah Xiao Liu melihat sekilas, sedikit tidak pasti dan asli. Omong kosong. Li Dong memarahi, tentu saja saya dapat melihat bahwa mereka adalah reporter. Saya bertanya, untuk apa mereka di sini? Xiao Liu akhirnya bereaksi. Dia melihat para reporter, ekspresinya berubah. Para wartawan itu, tidakkah mereka ingin melaporkan masalah ini? Li Dong menatapnya dengan dingin, dia sedikit ragu, apakah ada masalah dengan terjemahan ini? Anda tahu, ini adalah dunia barat. Di negeri ini, wartawan memiliki tingkat kebebasan yang sangat tinggi, bahkan lebih heboh dari tikus ketika bertemu nasi. Saya pasti akan menemukan kesempatan untuk melaporkannya. Ayo kita bicarakan, apa yang terjadi? Li Dong memandang penerjemah Xiao Liu dan bertanya dengan acuh tak acuh. Dia harus tahu seluk-beluk sesuatu. Saya tidak punya ide. Bab 1885. Xiao Liu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Namun, ketika dia mengatakan ini, kepalanya tertunduk. Menghindari mata Li Dong, dia tidak berani menatap Li Dong. Jika kamu tidak berbicara, setelah kamu kembali, kamu tidak perlu bekerja di Departemen Penerjemahan. Li Dong dengan dingin berkata, saya akan membujuk Menteri Liang untuk mengatur pekerjaan lain untuk Anda. Pada saat ini, Li Dong tidak keberatan mengucapkan kata-kata seperti itu untuk menekan orang lain. Mendengar ini, ekspresi Xiao Liu berubah. Pekerjaan penerjemahan ini sangat penting baginya. Jika tidak ada pekerjaan karena ini, itu akan menjadi pukulan besar baginya. Kepala, dia menatap Li Dong dengan sedih. Berhentilah berbicara omong kosong dan bicaralah dengan cepat. Li Dong berkata dengan dingin. Baiklah kalau begitu. Xiao Liu ragu-ragu dan mengangguk. Dia mengatur kata-katanya dan mulai berbicara. Setelah kami pergi ke perjamuan, saya langsung kembali ke kamar. Saya selesai mandi dan ingin istirahat lebih awal, tetapi wakil kepala Qian tiba-tiba memanggil saya. Dia bertanya apakah ada tempat untuk berjudi uang di dekat saya, dan berkata dia ingin bermain beberapa permainan untuk mencoba peruntungannya. Lalu kamu membawanya ke sana? Li Dong bertanya dengan dingin. Tidak. Xiao Liu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Saya mengatakan perjudian adalah ilegal di kota Milan, tetapi wakil kepala Qian tidak menyerah. Dia bersikeras meminta saya untuk bertanya kepada seseorang. Dia adalah pemimpinnya. Saya tidak berani mendengarkan apa yang dia katakan, jadi saya pergi mencari seseorang untuk bertanya. Akhirnya, saya bertanya tentang kasino bawah tanah tidak jauh dari hotel. Lalu apa? Li Dong bertanya. Lalu kami pergi. Dia menggunakan uang itu untuk menukar chip untuk bertaruh pada mesin slot, tetapi dia tidak berharap yang pertama membuka peluang 320 kali. Xiao Liu berbisik. Berapa banyak taruhan yang dia pasang? Li Dong bertanya.
Pria itu memenangkan uang dan pingsan karena kegembiraan, dia pasti menang banyak. Betulkah? Xiao Liu mengulurkan dua jari. Wakil kepala Qian, dia memasang taruhan $20.000. $20.000, 320 kali peluang, itu adalah kemenangan $6,4 juta. Bab 1886. 6,4 juta, dikonversi ke koin Cina, itu puluhan juta. Tidak heran Qian Hong sangat bersemangat sehingga dia pingsan, dan diperkirakan kebanyakan orang tidak bisa menahannya. Oke, aku tahu. Li Dong melambaikan tangannya, memberi isyarat padanya untuk berhenti bicara. Dia melihat para reporter lagi, memikirkannya, dan berkata kepada Zhou Hua dan yang lainnya. Ayo kembali dan mengadakan pertemuan. Para reporter ini tidak pandai datang, dan mereka harus menemukan cara untuk membesar-besarkan masalah ini. Li Dong dan yang lainnya hanya akan menemukan peluang bagi para reporter itu jika mereka tetap di sini. Lebih baik untuk kembali dan mendiskusikan bagaimana menangani masalah ini. Kepala, akankah kita pergi dan menemui wakil kepala Qian Hong? Xiao Liu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apa yang menarik perhatianmu? Li Dong berkata dengan dingin, aku akan membiarkan dia mati. Mendengar ini, semua orang terdiam. Namun, tidak ada yang terkejut. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa Li Dong tidak berurusan dengan Qian Hong, dan Li Dong, bahkan Wakil Menteri Huang Qiang, tidak berani memberi muka. Tidak mengherankan untuk mengatakan hal seperti itu. Kemudian, di bawah kepemimpinan Li Dong, semua orang mengikutinya dan berjalan menuju hotel. Awalnya ada beberapa dokter yang ingin pergi menemui wakil kepala Qian untuk lebih dekat, tetapi berpikir bahwa hidup atau matinya tidak pasti, dan ini mungkin menyinggung kepala Li yang membencinya. Memikirkan hal ini, mereka segera membuat pilihan yang tepat. Ikuti perintah Li Dong dan kembali ke hotel. Perbuatan kelompok orang Tionghoa ini membuat staf penyelenggara yang mendampingi konferensi bingung. Namun, jika mereka tidak naik, tidak ada yang perlu dipertanyakan padanya sebagai orang luar. Saya mendengar bahwa perjuangan pejabat China sangat sengit. Anggota staf ini berpikir dalam hatinya. Kepala ini dan wakil kepala, mereka mungkin musuh, kan? Kepala, apakah kamu ingin mengirim seseorang untuk tinggal di belakang? Penerjemah Xiao Liu dengan cepat menyusul Li Dong dan bertanya dengan suara rendah. Kamu tinggal. Li Dong berpikir sejenak dan mengangguk. Berkomunikasi dengan penyelenggara kompetisi dan tidak mengizinkan wartawan masuk ke bangsal untuk mengganggu istirahat pasien. Ya, aku harus menyelesaikan tugas. Xiao Liu sangat ingin melakukan layanan berjasa di depan Li Dong untuk menebus kesalahannya membawa Qian Hong ke kasino. Li Dong dan yang lainnya kebetulan bertabrakan dengan sekelompok orang lain sebelum mereka berjalan keluar dari pintu rumah sakit. Kedua belah pihak mengangkat mata mereka, dan yang berlawanan berjalan di depan. Tampak seperti pria berusia 40-an. Pria dengan tongkat bambu berkacamata segera berteriak. Bab 1887. Permisi, apakah itu anggota delegasi Huaxia? Li Dong berhenti dan menatap pria dengan tongkat bambu dan mengangguk. Ya, kami dari delegasi Huaxia. Brengsek. Ada apa denganmu? Apakah ada disiplin organisasi? Apakah kamu mengerti sopan santun, keadilan dan rasa malu? Kamu tidak takut malu, kami butuh wajah. Ketika pria tiang bambu mendengar kata-kata Li Dong, dia langsung mengutuk. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Saya bertanya, apa yang harus saya lakukan sekarang? Bagaimana menangani masalah ini? Siapa yang bisa memberi saya penjelasan? Orang-orang dalam delegasi semua tercengang. Siapa orang ini? Begitu muncul, itu meledak seperti senapan mesin. Li Dong mengerutkan kening dan bertanya, siapa kamu? Saya Hong Guang. Kemarahan di mata pria dengan tongkat bambu menjadi lebih kuat. Dia menatap Li Dong dengan ekspresi tidak senang. Orang ini bahkan tidak tahu siapa dia. Ada apa dengan Kementerian Kesehatan China?
Sebenarnya mengirim anak seperti itu yang tidak mengerti etiket dan belum pernah melihat dunia untuk menghadiri konferensi seperti itu. Anda tahu, setiap kali konferensi dimulai di masa lalu, orang-orang dari China akan datang untuk berlutut dan menjilati diri mereka sendiri. Dan orang ini bahkan tidak mengenal dirinya sendiri. Penuh kebencian, tak termaafkan. Aku bertanya tentang posisinya. Suasana hati Li Dong tidak terlalu baik sekarang, dan nadanya agak dingin. Tetapi ketika dia mengatakan ini, itu seperti menambahkan bahan bakar ke api. Saya melihat bahwa pria dengan tongkat bambu yang mengaku sebagai Hong Guang tenggelam, dan menunjuk ke Li Dong dan berkata dengan kasar. Wah, apakah kamu akan terobsesi dan menolak dengan keras kepala sampai akhir? Li Dong tertawa marah. Dia tahu bahwa orang ini jelas salah paham. Orang lain merasa terlalu baik tentang dirinya sendiri, berpikir bahwa semua orang perlu mengenalnya. Dia memandang orang ini dengan acuh tak acuh dan berkata dengan ringan, pertama-tama, saya tidak tahu siapa Anda, dan kedua, saya tidak terobsesi dengan pemahaman, dan kedua, apakah perlawanan sampai akhir? Siapa yang saya lawan? Anda. Sombong. Ini Sekretaris Jenderal Hong dari Federasi Internasional Pengobatan Tradisional Tiongkok. Menurutmu siapa yang kamu tolak? Pada saat ini, seorang sekretaris di belakang Hong Guang berdiri dan berkata dengan keras. Federasi Internasional Pengobatan Cina. Li Dong sedikit mengernyit. Tentu saja dia tahu tentang organisasi ini. Bab 1888. Organisasi ini dibentuk oleh Chinese Medicine Alliance dengan dukungan institusi pengobatan Tiongkok di seluruh dunia dan selebriti internasional. Namun, organisasi ini bukan lembaga pemerintah. Apa yang ingin mereka lakukan adalah mempromosikan budaya tradisional pengobatan Tiongkok, memperkaya sistem teoretis pengobatan Tiongkok, mengintegrasikan sumber daya pengobatan Tiongkok dari semua lapisan masyarakat, meningkatkan kapasitas pelayanan pengobatan Tiongkok dan akhirnya mempromosikan pengembangan Tiongkok. Industri obat. Selain itu, mereka memiliki slogan yang sangat keras. Keberadaan mereka adalah untuk tujuan menjaga kehidupan dan kesehatan seluruh umat manusia. Li Dong adalah mahasiswa kedokteran Tiongkok, tentu saja dia tahu tentang organisasi ini, dan dia juga mengakui bahwa organisasi ini memang memiliki peran tertentu dalam mempromosikan perkembangan pengobatan Tiongkok. Apalagi Sekretaris Jenderal setiap sesi organisasi ini ditunjuk oleh pemerintah China. Pemerintah masih sangat mementingkan organisasi ini, dan akan mengalokasikan sejumlah uang setiap tahun untuk mempertahankan pengeluaran mereka. Namun, ini tidak berarti bahwa Li Dong akan berlutut dan menjilat mereka. Bahkan di mata Li Dong, apa yang disebut aliansi pengobatan Tiongkok ini tidak sepenting anggota delegasi di sebelahnya. Jika aliansi pengobatan Tiongkok ini benar-benar luar biasa, lalu mengapa pengobatan Tiongkok akan segera dikeluarkan dari Eropa? Jika mereka benar-benar dapat mempromosikan pengobatan Tiongkok dan membuatnya berkembang di seluruh dunia, Li Dong tidak akan datang ke sini dengan tugas yang berat. Sejujurnya, itu hanya sekelompok pria dengan posisi mayat dan makanan vegetarian. Li Dong tidak pernah memiliki wajah yang baik ketika dia memperlakukan orang seperti itu. Jika Anda memiliki kekuatan, Anda bisa, dan melakukan hal-hal dengan baik, saya secara alami akan menghormati Anda. Tetapi jika Anda tidak memiliki kekuatan dan tidak melakukan apa-apa, maka jangan salahkan saya karena tidak memberi muka. Siapa kamu? Li Dong berteriak dengan tajam. Di mana sekelompok penipu berani mengatakan bahwa mereka adalah Sekretaris Jenderal Federasi Internasional Pengobatan Tiongkok. Anda mendengar kata-kata Li Dong, Hong Guang hampir tidak bisa menahan muntah darah. Dia melompat seperti kucing dengan ekornya diinjak, mengeluarkan izin kerja dari sakunya dan melemparkannya ke dalam. Brengsek, siapa yang kamu katakan pembohong? Coba lihat, kamu bisa melihat dengan jelas, ini izin kerjaku, kamu lihat lebih dekat. Li Dong tidak mengambil izin kerja. Dia mencibir. Saya hanya tahu bahwa Zhao,
Sekretaris Jenderal Federasi Internasional Pengobatan Tradisional Tiongkok, saya belum pernah mendengar nama keluarga Hong lainnya. Kamu pembohong terlalu tidak profesional, kan? Bahkan jika kamu pembohong, kamu harus profesional. Sekretaris Jenderal Hong adalah Wakil Sekretaris Jenderal. Sekretaris Hong Guang berbicara dengan ekspresi frustrasi. Wakil Sekretaris Jenderal adalah Wakil Sekretaris Jenderal. Apa itu Sekretaris Jenderal Hong? Li Dong menatap sekretaris dan berkata dengan dingin. Kamu punya hak untuk mempromosikannya satu tingkat. Sekretaris itu tercengang. Bab 1889. Mulutnya terbuka, dan mulutnya yang fasih biasanya tidak bisa mengatakan sepatah kata pun pada saat ini. Dia memandang Li Dong seolah-olah dia telah melihat hantu. Apakah anak ini sengaja berpura-pura bodoh, atau dia benar-benar pemula? Di masyarakat dan di pejabat, bukankah semua orang disebut begitu? Bagaimana orang bisa berbicara tentang kata keterangan orang sepanjang hari? Karena kamu tidak memiliki hak untuk mempromosikan orang lain, maka dia adalah wakil sekretaris jenderal. Jika kamu mengubah pangkat seperti kamu, ada apa? Li Dong mencibir. Saya adalah kepala delegasi. Jika seseorang memanggil saya wakil kepala, bukankah itu menamparkan wajah saya? Mendengar ini, sekretaris itu tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini benar-benar bisa mengatakan itu. Kata-kata ini membuatnya terdiam. Hong Guang sangat marah sehingga jari-jarinya gemetar, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengerti, orang ini memukul wajahnya. Selain itu, dia menamparkan wajahnya dengan keras, menamparkan wajahnya dengan tidak bermoral, menamparkan wajahnya tanpa ampun. Zhou Hua mau tidak mau menarik pakaian Li Dong ke belakangnya, memberi isyarat agar dia tidak menyinggung orang-orang ini terlalu keras. Mereka adalah koorganiser kompetisi. Jika kedua belah pihak tidak senang dan pihak lain terlibat dalam tindakan kecil di tengah, itu masih sangat sederhana. Li Dong tidak menjawab, karena dia tidak mau berkompromi. Jika semuanya diselesaikan dengan kompromi, maka tidak akan ada perang di dunia ini. Kamu harus memberikan penjelasan. Hong Guang mencoba menekan amarahnya dan bertanya dengan dingin. Penjelasan apa yang kamu inginkan? Li Dong bertanya. Sekarang semua orang di dunia tahu, apakah kamu ingin menyembunyikannya? Hong Guang berteriak dengan marah. Orang-orang di seluruh dunia mengetahuinya, tetapi Anda tidak. Li Dong tersenyum ringan, bukankah kamu manusia? Kata-kata ini segera menyebabkan darah Hong Guang naik, dan dia hampir tidak bisa tidak memarahi ibunya. Mengapa orang ini begitu penuh kebencian? Wakil Sekretaris Jenderal Hong, Anda harus memahami kebenaran. Jika Anda ingin mendapatkan rasa hormat dari orang lain, Anda harus terlebih dahulu belajar untuk menghormati orang lain. Li Dong menatap Hong Guang dan berkata dengan tegas. Jika kamu tidak memperbaiki sikapmu, maka kita tidak akan bisa melanjutkan pembicaraan. Mengapa saya tidak memperbaiki sikap saya? Hong Guang bertanya dengan marah. Orang ini, jika dia tidak bekerja sama jika dia mendapat masalah, dia akan mendorong tanggung jawab padaku. Jika kamu masih berjuang dengan pertanyaan bodoh seperti itu, maka aku tidak akan menemanimu. Bab 1890. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, kami sangat sibuk dan masih banyak hal yang harus dilakukan. Kami di sini untuk menyelesaikan masalah, kata Hong Guang dengan marah. Apakah kamu di sini untuk menyelesaikan masalah? Kamu harus menjawab sendiri jawaban ini. Kepala Li, kan, jangan terlalu jauh. Wakil Sekretaris Jenderal Hong, jangan gunakan kekuatan untuk menekan orang lain, apalagi Anda tidak bisa menekan saya. Wajah Li Dong juga menjadi suram. Apakah orang ini tidak mengerti atau apa? Saya telah mengatakannya dengan sangat jelas. Dengan baik, Hong Guang mengangguk. Ada cahaya ganas di matanya, dan dia ingin menghukum orang yang tidak tahu ketinggian langit ini. Untuk memberitahu dia bahwa ada beberapa orang yang tidak bisa dia sakiti. Anda adalah kepala delegasi.
Sekarang jika ada yang tidak beres, Anda harus bertanggung jawab. Hong Guang mencibir. Sekarang masalah ini telah menyebar, penyelenggara dan rekan penyelenggara konferensi, serta perwakilan dari 96 negara peserta, mengetahui masalah ini. Sejumlah besar wartawan media juga datang untuk mendengar berita itu. Saya pikir besok pagi, tidak, akan ada berita tentang ini malam ini. Pernahkah Anda memikirkan dampak skandal semacam itu pada pengobatan Tiongkok pada saat kritis ini? Sudah saya pikirkan. Li Dong mengangguk, aku juga sangat marah. Namun, kemarahan tidak bisa menyelesaikan masalah, kata Hong Guang dingin. Bersumpah juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Li Dong saling memandang dan berkata dengan suara yang dalam. Kami bahkan tidak punya waktu untuk mengunjungi wakil kepala Qian yang sakit parah. Kami sekarang akan pergi ke hotel untuk membahas solusi. Bukankah itu hanya untuk menyelesaikan masalah? Bisakah Anda memahami perasaan kami? Mendengar ini, Hong Guang langsung tersenyum penuh amarah. Jika bukan karena dia menelepon Qian Hong sebelumnya dan juga menerima telepon dari wakil Menteri Huang, dia akan benar-benar berpikir betapa baiknya orang ini memiliki hubungan dengan Qian Hong. Sekarang ada yang salah, seseorang akan salah. Arti di atas adalah untuk mengikat panci hitam ini di kepala Li Dong. Lagi pula, siapa yang mengangkat Li Dong sebagai kepala delegasi ini? Kepala Li, bagaimanapun juga, kamu harus memberiku solusi malam ini. Hong Guang melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Dia benar-benar memahami kefasihan dan ketidakberdayaan Li Dong. Dia tahu betul bahwa sulit untuk mengenakan topi pada Li Dong, jadi dia hanya memintanya untuk memberikan solusi. Jika rencana dilakukan dengan baik untuk memecahkan masalah, dia harus mengambil tanggung jawab kepemimpinan tim dan dia mendapat pujian. Bab 1891. Jika rencananya tidak dilakukan dengan baik, masalahnya tidak dapat diselesaikan, dia harus memikul kambing hitam. Dia juga memiliki kredit untuk Menteri Huang. Tidak mungkin, siapa yang membuat masalah ini diakui oleh Menteri Huang. Namun, dia tidak menyangka bahwa Li Dong tidak akan memberinya wajah sama sekali. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Li Dong mengangkat alisnya dan tertawa kecil. Wakil Sekretaris Jenderal Hong, apakah Anda Wakil Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan? Maksud kamu apa? Hong Guang segera bertanya dengan waspada. Dia tahu bahwa setiap kata dari anak ini bisa menjadi jebakan. Hati-hati, lalu hati-hati. Saya tidak bermaksud apa-apa, saya hanya ingin mengklarifikasi beberapa masalah. Li Dong berkata dengan ringan, jika saya ingat dengan benar, ketika Anda memperkenalkan diri barusan, Anda mengatakan bahwa Anda adalah Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Internasional Pengobatan Tiongkok. Saya sangat ingin tahu, Federasi Internasional Pengobatan Tiongkok adalah organisasi tidak resmi, kan? Hanya karena Anda meletakkan kata internasional di depan Anda, saya harus mendengarkan Anda. Harus jelas, delegasi kita dari Kementerian Kesehatan. Apa hubungannya dengan Anda? Kamu tidak sopan membuat masalah. Hong Guang sangat marah sehingga dia hampir memarahi ibunya. Dia adalah Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Internasional Pengobatan Tiongkok dan orang kedua yang jujur dari organisasi ini. Kapan dia begitu marah? Namun, bahkan jika dia marah, itu tidak berguna. Karena kata-kata Li Dong, dia tidak punya cara untuk membantahnya. Li Dong benar, institusi tempat dia bekerja tidak resmi. Di tingkat administrasi, mereka tidak setinggi kepala delegasi seperti Li Dong. Ia begitu angkuh karena menempati keunggulan geografis dan pengaruh yang dibawa oleh organisasi ini. Maklum, dulu, setiap kali ada delegasi dari Kementerian Kesehatan datang, setiap pimpinan delegasi akan sangat sopan kepadanya. Tidak hanya sopan, tetapi juga kunjungan kesopanan. Dengan begitu, beberapa manfaat tak terelakkan. Bagaimanapun, delegasi datang ke sini dari tempat yang tidak dikenal, dan Federasi Internasional Pengobatan Tiongkok, penyelenggara resmi Kongres Pengobatan Tradisional,
sangat akrab dengannya. Delegasi selalu harus merepotkan mereka jika mereka ingin melakukannya. Sesuatu. Sama-sama, jika Anda tidak memberi manfaat, mengapa orang melakukan sesuatu untuk Anda? Seperti Lidong, tidak masalah jika dia tidak mengambil inisiatif untuk berkunjung, dan dia sangat kasar padanya. Ini benar-benar keterlaluan. Bagaimana orang ini menjadi pemimpin tim? Apa yang Menteri Liang pikirkan? Otaknya lucu sekali, kan? Hong Guang menguburnya di dalam hatinya. Dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dari Lidong, jadi dia hanya bisa mengeluh tentang Liang Qian. Lagi pula, tanpa dukungan Liang Qian, dengan usia dan kualifikasi Lidong, mustahil untuk menjadi kepala delegasi ini. Lidong menatapnya dengan sedikit geli di hatinya. Jika dia orang biasa, mungkin dia benar-benar ingin menjilat Hong Guang ini. Bab 1892. Tapi sangat disayangkan bahwa dia adalah Lidong, dia adalah Dewa Perang Timur. Dengan statusnya, dia tidak perlu menjilat sama sekali, dia ingin mempromosikan pengobatan Tiongkok, dan dia tidak membutuhkan orang-orang ini sama sekali. Jadi, bahkan jika Anda menyinggung orang ini, itu tidak masalah. Kami akan menemukan cara untuk memecahkan masalah, tetapi tidak memberi Anda apa yang disebut penjelasan. Lidong saling memandang secara langsung, dan berkata dengan suara yang dalam. Kami tidak ingin merusak reputasi pengobatan Tiongkok, bukan untuk mempermalukan negara, dan juga untuk masa depan dan cita-cita kami. Kami memiliki hubungan setengah sen dengan Anda. Sekarang dia telah menyinggung pihak lain, Lidong tidak peduli untuk menyinggung perasaannya secara lebih menyeluruh. Dia tidak repot-repot melihat ekspresi marah Hong Guang, dan melambaikan tangannya. Oke, ayo kembali. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju hotel. Yang lain segera mengikuti jejak Lidong, dan banyak orang mengasihani Hong Guang. Ketika episode ini terjadi, tidak ada yang membenci Lidong, sebaliknya, semua orang lebih menghormatinya dan lebih puas. Tidak ada yang tidak membenci kekuatan untuk menekan orang lain. Tidak ada yang tidak membenci birokrasi. Mereka tidak menyukainya, tetapi mereka harus mematuhinya. Oleh karena itu, tindakan Lidong ini benar-benar membuat mereka merasa sangat bahagia. Status Lidong ditakdirkan menjadi mustahil baginya untuk dibatasi oleh aturan-aturan ini. Bahkan jika Anda adalah wakil menteri Kementerian Kesehatan, lalu bagaimana? Tidak peduli apa status Anda, selama Anda melakukan sesuatu yang salah, saya berani mendorong Anda kembali. Sebagai kepala delegasi, Lidong sangat mendominasi, dan anggota di bawahnya secara alami berani. Setelah beberapa saat, semua orang kembali ke hotel. Pada saat ini, sangat sulit untuk menemukan ruang konferensi. Lidong memikirkannya dan berkata kepada semua orang, mengapa kamu tidak pergi ke kamarku? Bagus. Semua orang mengangguk setuju. Jadi sekelompok orang berkumpul di kamar Lidong. Kamar Lidong tidak kecil, tetapi saat ini orang ke-20 dan ke-30 berkumpul, dan sepertinya ramai. Tapi saat ini, semua orang tidak bisa terlalu khawatir. Mari kita bicarakan, bagaimana kita harus menghadapi masalah ini. Lidong melihat sekeliling pada semua orang dan bertanya dengan suara yang dalam. Meskipun dia adalah kepala resimen, dia masih perlu meminta pendapat semua orang tentang masalah ini. Blokir berita dan jangan biarkan media melakukan wawancara. Segera lanjutkan ke perawatan wakil kepala Qian Hong, sehingga dia dapat pulih lebih cepat, sehingga bahkan jika ada berita negatif, dia akan mengalahkan diri sendiri di hadapan fakta. Laporkan masalah ini ke negara segera dan minta dukungan. Semua orang segera mulai berdiskusi. Dan Zhou Hua, melihat Lidong, berkata dengan sungguh-sungguh, Lidong, kamu adalah kepala resimen. Kamulah yang membuat keputusan ini. Adapun bagaimana melakukannya, kami akan mendengarkanmu. Bab 1893. Kami adalah tim. Karena semua orang ada di sini, mereka di sini untuk memperjuangkan kehormatan.
Meskipun Anda adalah orang yang bertanggung jawab atas masalah ini, reputasi tim rusak, dan kami semua bertanggung jawab. Ya, Kepala, kamu harus menemukan ide ini. Li Dong tampak tenang ketika dia melihat pujian yang tulus atau salah ini. Masalah ini tidak dapat disembunyikan. Qian Hong pingsan di kasino. Staf kasino dan penjudi lain pasti telah melihatnya. Li Dong berkata perlahan. Saya kira selama proses dikirim ke rumah sakit, mungkin ada anggota delegasi dari negara lain yang juga melihatnya, dan penyelenggara kompetisi juga telah mengetahui situasinya. Dan semua orang harus tahu bahwa kami tidak berhak mengeluarkan kata sandi untuk semua orang. Dengan itu, dia berhenti dan melihat sekeliling semua orang. Menurutmu apa yang lebih memalukan dari ini? Semua orang tidak berbicara, tetapi mereka semua setuju dengan kata-kata Li Dong di dalam hati mereka. Perkembangan pengobatan Tiongkok selama ini cukup baik, terutama setelah terjadinya wabah virus nyamuk hitam yang menyebabkan negara-negara barat kembali memperhatikan pengobatan Tiongkok. Sekarang saya melihat rasa malu China kali ini, saya kira orang-orang itu akan sangat senang melihatnya, bukan? Bahkan penyelenggara kompetisi tidak akan mencegah terjadinya skandal ini. Bahkan jika ada kesempatan, mereka akan menambah api. Sementara semua orang membicarakan tentang bagaimana menghadapinya, telepon di saku Li Dong berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat nomornya dan berkata kepada semua orang, "Maaf, aku akan keluar dan menjawab telepon." Ruangan itu penuh dengan orang, dia tidak bisa mengusir semua orang, kan? Li Dong berjalan keluar dari kamar dan menutup pintu kamar. Baru kemudian dia mengangkat telepon, "Kakak Du." Panggilan itu datang dari Du Fei. "Ini aku." Namun, suara di telepon adalah Liang Qian. "Direktur Liang, mengapa Anda tidak beristirahat pada jam selarut ini?" Li Dong bertanya dengan heran. Ini jelas nomor ponsel Du Fei. Bagaimana Liang Qian menjawab panggilannya? "Du Fei yang melaporkan urusan Qian Hong kepadaku, bagaimana aku bisa tidur?" Suara Liang Qian penuh dengan kelelahan. "Li Dong, bagaimana situasinya sekarang?" Wakil kepala Qian telah keluar dari bahaya dan masih dalam pemulihan di rumah sakit. Li Dong berkata dengan suara yang dalam. "Saya khawatir paparan media tidak akan berdampak buruk bagi kami. Sekarang saya sedang mendiskusikan tindakan pencegahan dengan anggota tim. Saya tidak punya waktu untuk mengunjungi wakil kepala Qian. Li Dong harus melaporkan masalah ini kepada Liang Qian. Jika tidak, seseorang dengan hati pasti akan mengambil masalah ini untuk membuat keributan, mengatakan bahwa sebagai kepala resimen, dia bahkan tidak akan mengunjungi wakil kepala resimen jika dia sakit. Sekarang dia menyapa Liang Qian terlebih dahulu, agar Liang Qian bisa bersiap terlebih dahulu. "Oke, aku mengerti." Liang Qian sedikit meremehkan. "Orang seperti itu terlihat menjijikkan, Li Dong, katamu, mengapa negara kita selalu memiliki hal-hal bodoh seperti itu?" "Haha." Li Dong tersenyum canggung. Pertanyaan ini terlalu besar, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Liang Qian juga tahu bahwa dia menanyakan pertanyaan ini secara tidak dapat dijelaskan. Lagi pula, Li Dong bukan anggota pejabat. Dia tidak tahu banyak tentang urusan sistem. Apa jawaban yang bisa dia berikan? Bab 1894. Li Dong, aku tahu kamu memiliki kemampuan untuk menangani masalah yang rumit. Liang Qian tersenyum dan berkata, "Alasan memanggilmu adalah karena aku ingin memberitahumu bahwa jika kamu melepaskan masalah ini, aku yakin kamu bisa mengatasinya. Tidak peduli dukungan apa yang kamu butuhkan, aku akan mendukungmu. Aku hanya punya satu permintaan untuk meminimalkan dampak dari masalah ini." Menurutnya, banyak hal telah terjadi, dan tidak ada gunanya kehilangan kesabaran sekarang. Selama pengaruhnya diminimalkan, tidak apa-apa. "Ya, saya mengerti." Li Dong berkata dengan sungguh-sungguh. "Ada satu hal lagi, kamu perlu mengerti." "Ada apa?" Qian Hong adalah orang yang dipromosikan oleh Wakil Menteri Huang. Meskipun orang-orangnya melakukan kesalahan, Anda adalah kepala resimen,
dan Anda harus memikul tanggung jawab kepemimpinan yang tidak efektif. Liang Chen berkata tanpa daya. Menteri, dalam hal ini, apakah Anda akan menurunkan saya atau mendenda saya uang? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Haha, nak, ini adalah pelanggaran yang menyedihkan bagi mereka semua. Ketika Liang Chen mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Penurunan pangkat. Li Dong tidak memiliki posisi, takut berbulu. Bagus. Li Dong punya uang, dan dia tidak takut. Namun, jangan khawatir, mereka tidak dapat membantumu denganku. Liang Chen berkata dengan sungguh-sungguh, tanggung jawab utama untuk masalah ini ada pada mereka. Anda seharusnya tidak memiliki beban psikologis. Baiklah, terima kasih Menteri. Li Dong tersenyum. Ada keheningan yang lama di telepon. Setelah waktu yang lama, suara tulus dan penuh kasih sayang Liang Chen terdengar. Li Dong, sebenarnya, saya harus memberi tahu Anda kalimat ini. Anda tidak ingin menjadi pejabat. Saya tidak bisa memberi Anda hak. Istri Anda adalah manajer umum grup Lin, dan saya tidak kekurangan uang, dan saya tidak bisa memberikannya. Uang Anda. Aku hanya bisa memberimu rasa hormatku. Mendengar ini, Li Dong tersenyum dan berkata, terima kasih atas kepemimpinan Anda. Jangan khawatir, Menteri. Saya pasti telah menangani masalah ini dengan indah. Anda bisa menunggu dan melihat. Haha, baiklah, aku akan menunggu dan melihat saja. Setelah menutup telepon, Li Dong tidak langsung masuk, tetapi berdiri di pintu sambil berpikir. Segera, matanya menyala. Karena dia memikirkan tindakan balasan. Masalah ini benar-benar tidak bisa disembunyikan. Sekarang media tahu tentang itu, mereka pasti akan menindaklanjuti dan melaporkan. Jika itu masalahnya, biarkan mereka melaporkannya terlebih dahulu. Jika Anda mengipasi api, maka saya akan datang untuk mengeluarkan kastanya dari api. Kemudian Li Dong membuka pintu dan masuk. Melihat dia masuk, semua orang memandangnya. Sudah larut, semua orang kembali dan istirahat. Li Dong tersenyum dan berkata, Bab 1895. Konferensi akan dimulai 2 hari lagi, dan masih banyak yang harus kita lakukan. Kepala, apakah kamu menemukan solusi? Seseorang bertanya. Li Dong keluar dan menjawab telepon dan meminta semua orang untuk membubarkan. Bukankah ini alasan mengapa solusi ditemukan? Akan ada jalan. Li Dong tersenyum sok. Dia tidak mengatakan bahwa dia menemukannya, dia juga tidak mengatakan bahwa dia tidak menemukannya, tetapi memberi semua orang ruang untuk tebakan mereka sendiri. Pada saat ini, semua orang memang mengantuk. Penerbangan jarak jauh tidak tidur nyenyak di pesawat. Setelah tiba di tempat tujuan, mereka berpartisipasi dalam perjamuan penerimaan angin dan makan sesuatu dan pergi tidur. Banyak orang sudah tertidur, tetapi wakil komandan mengalami kecelakaan dan mereka harus bangun dari tempat tidur untuk mengunjungi. Sekarang Li Dong membiarkan mereka kembali, mereka secara alami tidak memiliki pendapat. Ketika semua orang keluar, Zhou Hua masih duduk di sofa tanpa bergerak. Dr. Zhou, kembali dan istirahat juga. Li Dong berkata sambil tersenyum. Aku punya beberapa kata denganmu. Zhou Hua berkata dengan lembut. Li Dong mengangguk, menuangkan segelas air untuk Zhou Hua, lalu menarik kursi untuk duduk di hadapannya. Apa yang akan kamu lakukan dengan Qian Hong? Zhou Hua mengambil gelas air dan memegangnya di tangannya, menatap Li Dong dan bertanya. Masalah ini tidak bisa ditekan, biarkan mereka hype dulu, kata Li Dong tak berdaya. Mendengar ini, Zhou Hua mengerutkan kening. Tetapi jika ini masalahnya, bukankah reputasi kita akan hancur? Wakil kepala delegasi pergi ke kasino bawah tanah untuk berjudi pada hari dia tiba. Mari kita bertaruh untuk berjudi. Dia sangat bersemangat hingga pingsan karena menang. Uang, dan dia hampir mengancam jiwanya. Jika hal semacam ini menyebar, itu sangat buruk. Pukulan terhadap pengobatan Tiongkok akan sangat mengerikan. Dengan begitu,
Suara-suara di Eropa yang menganjurkan penghapusan pengobatan Tiongkok akan semakin keras. Li Dong mengangguk, setuju dengan kata-kata ini. Saya tahu ini berita negatif, tapi kita tidak bisa menekannya. Bahkan jika kita ingin menekan, saya khawatir akan ada beberapa orang yang akan membantu api di belakang. Kalau begitu, situasinya akan menjadi lebih buruk. Karena kita tidak bisa mengubahnya, mari kita coba mengubah hal buruk menjadi hal baik. Mungkin, ini kesempatan bagus untuk pengembangan pengobatan Tiongkok kita. Zhou Hua menatap Li Dong dengan saksama. Setelah waktu yang lama, dia tersenyum dan mengangguk. Sepertinya kamu sudah memikirkan solusi untuk masalah ini. Ini bagus. Orang-orang seperti kami tidak bisa mengikuti anak muda seperti Anda, dan kami tidak tahu bagaimana menggunakan media untuk menghebohkan makanan kami sendiri. Sayang sekali, di dunia saat ini, semuanya harus di-hype, dan jika tidak hype, itu akan dibandingkan dan dilupakan oleh orang lain. Kamu memiliki pikiran yang fleksibel. Kamu dapat melemparkan masalah ini. Tidak peduli apa hasilnya, kami akan mendukungmu. Ini adalah kebenarannya. Bab 1896. Li Dong adalah pemuda paling menonjol yang pernah dia temui. Baik itu bakat, keterampilan medis, atau karakter, semuanya adalah yang terbaik. Dokter hantu sekarang telah membuat keputusan bahwa mereka akan mematuhi perintah Li Dong, dan mereka akan mendukung Li Dong tanpa syarat dan bersama-sama mempromosikan pengobatan Tiongkok. Terima kasih kalau begitu. Li Dong tersenyum. Zhou Hua berdiri dan mau tidak mau melangkah maju dan menepuk bahu Li Dong. Orang yang melakukan banyak hal adalah kamu. Kami hanya bisa membantu sedikit. Li Dong tersenyum, dan kemudian mengirimnya keluar. Betulkah? Seperti yang diharapkan Li Dong. Malam itu, berita asing telah melaporkan tentang Qian Hong. Sukacita yang sangat menyedihkan. Wakil kepala delegasi Tiongkok memenangkan sejumlah besar uang di kasino, tetapi dia tidak sadarkan diri karena emosinya. Pada hari berikutnya, surat kabar itu juga menerbitkan masalah tersebut. Dan, itu juga menjadi berita utama yang sangat mencolok. Setiap berita melaporkan secara rinci tentang kegembiraan dan koma Qian Hong karena memenangkan uang. Apalagi, setiap media telah menempatkan berita ini pada posisi headline yang paling mencolok. Begitu berita ini keluar, itu segera menimbulkan gelombang. Sekarang, tidak hanya penyelenggara konferensi, perwakilan dari berbagai negara, staf kasino dan hotel, bahkan orang-orang biasa, dan bahkan orang-orang di Tiongkok tahu tentang masalah ini. Di era internet, kecepatan penyebaran informasi telah mencapai batasnya. Seorang mahasiswa Tionghoa perantauan memposting berita ini di salah satu forum terbesar di China. Hanya dalam 1 jam, jumlah tampilan halaman posting ini menembus 100.000, dan jumlah balasan melebihi 10.000. Beberapa media domestik utama juga mengikuti dan mencetak ulang, dan situs web kecil lainnya menempatkan berita ini di atas dan ditandai merah. Karena semakin banyak orang yang menyadari hal ini, kemarahan nasional juga tersulut. Berdedikasi dan kelelahan, setelah kematian, dia benar-benar pelayan publik yang baik untuk rakyat. Taruhan $20.000 AS sekaligus, dari mana uang itu berasal? Silakan posting dan minta Komisi Inspeksi Disiplin untuk menyelidiki apakah Qian Hong telah melakukan korupsi. Dini hari berikutnya, rombongan berkumpul untuk sarapan. Seorang penerjemah, memegang koran di tangannya, menerjemahkan di depan semua orang. Setelah mendengarkan penerjemah dan membaca koran, Li Dong memandang anggota delegasi berwajah jelek di depannya dan bertanya sambil tersenyum. Kenapa? Semua orang tidak dalam suasana hati yang baik. Kepala, kita tidak punya wajah untuk keluar menemui orang-orang setelah kejadian ini. Ya, orang-orang itu pasti akan menertawakan kita. Awalnya kami di sini untuk memperjuangkan kehormatan, tapi sekarang lebih baik. Sebelum kehormatan terlihat, skandal akan keluar lebih dulu. Bagaimana kita akan berpartisipasi dalam konferensi ini?
Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan kita? Bagaimana kita bisa memenangkan kehormatan kita? Para anggota delegasi melampiaskan ketidakpuasan mereka. Tentu saja mereka tidak puas. Bab 1897. Kali ini saya menjadi anggota delegasi, saya pikir saya akan memenangkan kehormatan, memenangkan kemuliaan negara, dan mendapatkan masa depan yang baik untuk diri saya sendiri. Sekarang tidak apa-apa, begitu skandal itu keluar, mereka tidak memiliki wajah untuk keluar menemui orang-orang. Seperti Anda, saya juga sangat marah dan tidak berdaya, tetapi pada titik ini, kami hanya bisa menerima kenyataan. Li Dong memandang semua orang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Lawan kami, yang paling ingin kami lihat sekarang adalah kami menyerahkan diri dan menundukkan kepala. Pikirkan bagaimana mereka menertawakan kita sekarang, pikirkan wajah orang-orang itu. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menahan dada kita dan berperilaku lebih baik sehingga mereka dapat menyadari kekuatan kita yang sebenarnya. Li Dong menepuk koran dengan tangannya, dan ada gambar Qian Hong di atasnya. Ketika dia memotret koran, dia memotret wajah Qian Hong. Tikus tidak bisa memecahkan sepanci sup. Li Dong tersenyum. Menyebut Qian Hong seekor tikus, semua orang tidak marah, tetapi mata mereka cerah. Selain itu, kata-kata Li Dong ini tidak sensasional, tetapi sangat masuk akal. Jika mereka takut melihat orang lain sekarang, apakah mereka yang memusuhi mereka akan menertawakan mereka dengan lebih ceroboh? Pemimpinnya benar, semua orang harus bersorak. Dia pingsan saat berjudi. Apa hubungannya dengan kita? Itu benar, kita tidak bisa mengakui orang-orang itu, jika tidak, kita tidak akan bisa mengangkat kepala kita selama sisa hidup kita. Zhou Hua mendengarkan kata-kata ini di samping dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Dia berpikir, Li Dong masih sangat mampu. Saya ingat ketika dia pertama kali datang, para ahli dan profesor itu masih memiliki banyak pendapat tentang dia menjadi ketua delegasi di usia muda. Sekarang, para ahli dan profesor itu tidak hanya menerimanya, tetapi juga sangat menghormatinya. Orang tidak takut dengan kepemimpinan orang muda, tetapi kepemimpinan orang muda yang tidak kompeten. Setelah makan malam, semua orang kembali dan bersiap. Konferensi akan dimulai besok. Kita tidak boleh membiarkan orang asing itu meremehkan kita. Li Dong tersenyum dan berkata, kali ini, kami ingin memberitahu mereka bahwa pengobatan tradisional Tiongkok kami akan mengejutkan seluruh dunia. Ya, kepala, semua orang harus kompak. Pada saat ini, pusat kota Milan, sebuah hotel bintang 5 di suite presiden yang mewah. Seorang wanita bersandar di sofa. Dia tertidur dalam piyama, memperlihatkan area kulit putih yang luas. Dia memiliki sosok bergelombang, wajah halus dan menawan, rambut pirangnya berantakan, dan bibir ungu dengan sihir menyihir. Sebatang cerutu tebal terjepit di antara jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya, kuku-kukunya hitam seperti tinta dan mempesona. Di dada kanannya, ada tato seukuran telapak tangan. Itu adalah laba-laba. Di tangannya yang lain, dia memegang segelas anggur merah. Jari-jarinya, diwarnai dengan warna kuku yang sama, menyebar, dan dengan cepat mengikuti irama dengan musik yang menarik. Alis berasap, bibir ungu, dan mulut sedikit terbuka, seolah-olah dia lapar dan haus dan membutuhkan air. Dia menyipitkan matanya dan terlihat sangat emedbuk. Ini adalah iklan wajib militer terbaru untuk negara tertentu di dunia barat. Bab 1898. Nadanya arogan, biadab, dan tirani, dan keinginan untuk mengabaikan kehidupan dan membunuh sesuka hati dibanjiri. Begitu dipasarkan, itu menarik banyak penggemar militer seperti itu. Tentu saja termasuk wanita di sofa ini. Tiba-tiba, pintu kayu yang berat didorong terbuka, dan seorang pria serius dengan setelan jas dan sepatu kulit masuk dengan cepat. Alis wanita itu berkerut tak terkendali, dan kemudian mereka rileks dengan cepat. Spiderwoman yang mulia, Lord Earl ada di sini.
Pria itu membungkukkan punggungnya di depan wanita itu dan berbisik. Terkunci. Namun, wanita itu membanting tangannya dan menamparnya. Dia tidak suka diganggu ketika dia mendengarkan musik. Tidak peduli apa alasan pihak lain. Pria itu tidak menghindar, dan ekspresi wajahnya tidak berubah, seolah-olah wanita itu tidak memukul wajahnya. Biarkan dia masuk. Wanita itu malas dan otentik. Pria itu menjawab, berbalik dan berjalan keluar. Wanita itu mengencangkan ikat pinggang piyamanya, dan duduk untuk menghindari pegas. Dia akan menggunakan gerakan ini untuk menerima Earl. Tidak lama kemudian, di bawah bimbingan pria tadi, seorang pria tua dengan tongkat masuk. Orang tua itu pendek, tapi dia mengenakan tuxedo yang sangat pas. Kemeja putih dengan dasi kupu-kupu di bagian leher. Topi hitam kecil itu terlihat seperti pria bangsawan. Namun, perilakunya tidak gentleman sama sekali. Karena ia menggoyang-goyangkan tubuhnya mengikuti irama musik di ruangan itu, kakinya yang pendek terus-menerus bergetar, seolah-olah sedang kejang-kejang. Selain itu, dia tidak hanya menggerakkan kakinya secara manual, tetapi juga mengucapkan kata-kata di mulutnya. Selalu setia dan pantang menyerah. Di awal perang, para prajurit serigala menyerang. Aku korps marinir, aku mesin pembunuh, dan lampu hijau yang berkedip membuatmu berdarah. Jangan ragu, ini adalah wilayahku. Aku tersenyum penuh kemenangan saat kamu bergegas ke sini, karena kemenangan adalah milikku. Aku adalah pembunuh kelas 1, membawa kematian, bubung. Wanita itu berdiri dengan gelas anggur dan menatap lelaki tua itu sambil tersenyum. Ya, jadi, apakah kamu juga menyukai musik ini? Saya suka segala sesuatu yang penuh gairah. Pria tua kecil itu menyipitkan mata pada wanita di depannya. Hidup itu membosankan, akan sangat bagus jika kamu bisa membunuh orang setiap hari. Gadis laba-laba, bukan begitu. Ya, karena ini, kita akan mengikuti Raja yang Agung. Gadis laba-laba mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meminta untuk duduk. Minum apa? Pria tua kecil itu melirik cairan seperti darah di tangannya, matanya berbinar. Ini adalah darah seorang gladiator. Bagus. Gadis laba-laba mengangguk. Kalau begitu mari kita minum secangkir, minum darah dan mendengarkan musik militer. Gading-gading, kita benar-benar memiliki pemahaman diam-diam. Pria tua kecil itu tersenyum. Gadis laba-laba tersenyum sedikit dan tidak mengatakan ini. Segera, pria sebelumnya membawa segelas darah gladiator. Pria tua kecil itu mengambilnya, mengocoknya sedikit, lalu mengangkat lehernya, dan dia minum setengah gelas anggur. Kemudian, dia menutup mulut dan hidungnya dengan erat. Cairan menjengkelkan yang kuat masuk ke tenggorokannya, wajahnya yang pucat memerah dengan cepat, dan air mata mengalir keluar dari sudut matanya. Senang, benar-benar bahagia. Orang tua kecil itu tertawa. Benar saja, ini anggur yang enak. Mendengar ini, gadis laba-laba melambaikan tangannya, dan pria itu segera datang dengan botol anggur. Tidak, satu cangkir sudah cukup. Pria tua kecil itu melambaikan tangannya. Tidak peduli seberapa enaknya, jika terlalu banyak kerakusan, mereka akan menjadi tidak menarik dan merusak keindahan yang mereka bawa terlebih dahulu. Maka kamu benar-benar orang yang tahu bagaimana menikmati. Gadis laba-laba menyesap anggur merah di gelas dan berkata sambil tersenyum. Oke, saatnya untuk bisnis. Wajah lelaki tua kecil itu tiba-tiba menjadi serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Yesus pengkhianat, dia sangat berani. Dia benar-benar mengambil dewa perang dan menghancurkan markas kami dan menangkap penata rambut. Raja tahu berita itu dan sangat marah. Berbicara tentang urusan bisnis, ekspresi gadis laba-laba itu juga menjadi serius. Bab 1899. Dia memeluk paha dewa perang timur. Aku tidak terkejut memiliki keberanian ini. Gadis laba-laba menggelengkan kepalanya, agak bingung. Yang membuatku penasaran adalah, bukankah tingkat tinggi dari pemerintahan Huaxia menolak identitas dewa perang? Kenapa dia masih muncul di sini,
dan menunjukkan identitasnya dalam profil yang begitu tinggi. Setelah 2 hari ini, pelatih menyebarkan penghancuran benteng Skynet oleh Li Dong. Saat ini, hampir semua organisasi teroris di seluruh dunia mengetahui hal ini. Begitu insiden ini keluar, hampir semua pasukan yang menyerbu perbatasan China membuat keputusan yang sama, yaitu mundur dari perbatasan China, menghentikan invasi, dan bersembunyi. Tidak mungkin. Nama orang, bayangan pohon. Li Dong tidak tahu berapa banyak organisasi teroris yang telah dihancurkan selama bertahun-tahun. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak ingin menghadapi Dewa Perang Timur. Itu memperingatkan kita. Pria tua kecil itu mendengus dingin. Lihat kekuatan itu. Begitu aku mendengar nama Dewa Perang Timur, berlari lebih cepat dari kelinci, aku tidak mengerti. Bahkan jika dia adalah Dewa Perang Timur, bagaimana dengan itu? Seorang pria bernama God of War membuat King begitu penting. Bahkan jika dia hebat, di mana dia bisa menjadi hebat? Masukkan nama Dewa Perang. Gadis laba-laba membalikkan cangkir, menyipitkan mata dan tertawa. Kami 8 jenderal perang, Yesus tidak dapat saling mengalahkan, dia menjadi pengkhianat, pendekar pedang terbunuh, dan sekarang penata rambut juga ditawan. Apakah menurut Anda orang seperti ini bodoh? Meskipun kita belum pernah berurusan dengannya, tidak ada avatar di bawah reputasinya. Raja pernah berkata bahwa jika ada orang di dunia yang memenuhi syarat untuk menjadi lawannya, orang itu adalah Dewa Perang di Timur. Sekarang Raja memberi kita tugas ini. Jika kita meremehkan satu sama lain, kita akan sangat menderita. Yah, saya akui bahwa kami tidak mengenalnya dengan baik sebelumnya. Pria tua kecil itu mengangguk dengan tegas. Ketika dia mengatakan ini, matanya melirik ke arah dada gadis laba-laba yang setengah terbuka. Meskipun gadis laba-laba mengencangkan sabuk piyamanya, sebagian besar payudara putihnya terlihat di luar. Di bawah pancaran cahaya, warna putih memercik mata orang-orang yang menyilaukan. Tidak heran jika lelaki tua kecil ini memiliki hati yang besar, dan mau tak mau ingin menjelajah lebih jauh. Namun, kita tidak perlu memandangnya terlalu tinggi. Kali ini kita akan bertarung bersama dalam 4 perang dunia. Bahkan jika dia adalah Dewa Perang Timur, kita cukup untuk menghadapinya. Selain kita berdua, siapa lagi yang ada di sana? Mata gadis laba-laba itu tiba-tiba menyala. Lawannya adalah Dewa Perang Timur, dan ada juga pelatih hewan, kekuatan tempur gabungan sudah sangat menakutkan. Jika itu hanya Earl dan dia, mereka pasti tidak akan bisa menghadapinya. Tetapi jika ada 2 prajurit lagi, itu akan berbeda. Bukankah dia mengatakan bahwa orang-orang Huaxia yang kita tangkap di penata rambut perbatasan Huaxia bertukar? Pria tua kecil itu mendengus dingin. Kalau begitu sesuai keinginannya, sekarang Teng dan badut itu mengawal pria Cina itu dalam perjalanannya. Ketika mereka tiba, kita akan mengambil tindakan bersama. Yang terbaik adalah menjaga Dewa Perang Timur di sini. Earl, meskipun kita memiliki begitu banyak orang di sini, saya pikir lebih baik lebih berhati-hati. Gadis laba-laba berpikir sejenak, dan berkata dengan serius. Dia mampu menyapu Asia dan Afrika hanya dalam belasan tahun, dan dia bahkan memusnahkan banyak pasukan teroris di Eropa. Ini cukup untuk membuktikan bahwa kekuatannya pasti tidak sesederhana yang kita bayangkan. Pria tua kecil itu mendengus dingin. Sejak kamu mengatakan itu, maka aku semakin ingin bertemu dengannya. Aku tidak percaya lagi. Tidak peduli seberapa bagus dia, bisakah dia lebih baik dari King? Jika dia benar-benar sebaik itu, dia bisa memberiku kesenangan. Gadis laba-laba berhenti berbicara dan menggelengkan kepalanya diam-diam, berharap jika King bisa keluar sendiri, itu akan baik-baik saja. Tentu saja, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengatakan ini, dan jika dia mengatakannya, dia menyinggung pria tua kecil itu sampai mati. Bagaimanapun, lelaki tua kecil ini adalah Earl dari 8 jenderal. Hari berikutnya, pagi-pagi sekali, Li Dong bangun pagi-pagi, dan setelah mandi,
Dia bergabung dengan anggota delegasi, dan kemudian pergi ke lantai 2 hotel untuk sarapan. Bab 1900. Hari ini adalah hari yang spesial, jadi sarapan hari ini gratis. Semua delegasi yang menghadiri konferensi dapat bersantap gratis dengan kartu perwakilan. Li Dong memimpin delegasi, dan ketika orang ke-20 dan ke-30 berjalan, mereka segera menarik perhatian banyak orang. Orang-orang itu menunjuk mereka dan berbicara banyak. Semuanya dalam bahasa Inggris, jadi Li Dong bisa mendengar dengan jelas. Selain itu, mata orang-orang itu penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Dalam hal ini, Li Dong hanya tersenyum dan tidak peduli. Dia sudah mengantisipasi adegan seperti itu. Kepala, mereka menertawakan kita. Seseorang tidak bisa tidak berkata. Tidak apa-apa, seolah-olah mereka memuji kita. Li Dong tersenyum. Pada saat ini, sekelompok orang lain datang. Orang-orang ini semuanya berwajah aneh. Permisi, apakah Anda delegasi Huaxia? Kepala pria itu adalah seorang pria muda yang tinggi dengan setelan jas dan sepatu kulit, dengan senyum tipis di mulutnya. Dia menatap langsung ke Li Dong dan yang lainnya. Ya, Li Dong mengangguk dan bertanya dengan lemah, siapa kamu? Halo, kami dari delegasi Korea Selatan, dan nama saya Han Zailin. Kata pemuda itu sambil tersenyum. Apa saja? Li Dong bertanya. Untuk delegasi Korea Selatan, Li Dong tidak memiliki kesan yang baik, dan dia tidak ingin bersinggungan dengan mereka. Alasan mengapa tidak ada kesan yang baik adalah bahwa orang-orang ini selalu berusaha untuk menghancurkan pengobatan Tiongkok. Mereka percaya bahwa pengobatan Tiongkok ditemukan oleh orang Korea mereka, dan di dalam mulut mereka, pengobatan Tiongkok telah menjadi obat Korea. Sekarang Eropa menganjurkan penghapusan pengobatan Tiongkok, orang-orang Korea ini sangat diperlukan di belakang layar. Tidak apa-apa. Han Zailin tersenyum dan berkata, saya sangat tertarik dengan pengobatan Tiongkok Anda di Tiongkok. Saya berharap konferensi ini dapat memiliki pertukaran mendalam dengan Anda. Tidak tertarik, Li Dong berkata dengan ringan. Di matanya, anggota delegasi Korea ini belum memenuhi syarat untuk mendiskusikan keterampilan medis dengannya. Bukannya dia meremehkannya, tetapi keterampilan medis Li Dong, baik pengobatan Tiongkok maupun pengobatan Barat sudah berada di atas. Mungkin ada seseorang di Korea Selatan yang memenuhi syarat untuk menjadi lawannya, tetapi orang di depannya bernama Han Zailin belum memenuhi syarat. Kenapa menolak begitu cepat? Han Zailin tersenyum tulus. Kesempatan yang bagus, bukankah sayang untuk menyerah begitu saja? Obat Korea kami tidak lebih buruk dari obat Cinamu. Berkomunikasi dengan kami juga baik untuk Anda. Tidak tertarik, selain itu, apakah kita sangat akrab? Li Dong berkata ringan. Penampilan akrab orang lain membuat Li Dong sedikit lucu. Entahlah, kukira mereka adalah teman lama yang sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Aku tidak akrab. Han Zailin mengangguk. Kami belum pernah bertemu satu sama lain, dan Tuan Li belum pernah mendengar nama saya, tetapi saya mengagumi nama Tuan Li untuk waktu yang lama. Saya mendengar bahwa virus nyamuk hitam pecah di Huaxia belum lama ini. Tuan Li yang berinisiatif untuk menyelesaikannya. Kagumi itu. Ini hal kecil. Li Dong berkata dengan tenang. Namun, reputasi wakil kepala Kian seharusnya lebih besar sekarang. Banyak rekan saya sangat iri dengan keberuntungannya. Mereka semua telah mencoba di kasino bawah tanah itu, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa memenangkan begitu banyak uang. Han Zailin tersenyum tulus. Ya, Li Dong menyipitkan mata dan tertawa. Ini harus menjadi tujuan pihak lain. Pertama, saya ingin berkomunikasi dan mengatakan beberapa pujian di hati saya. Kemudian saya menyebutkan urusan Qian Hong. Ini untuk memukul wajah Li Dong dan yang lainnya dan mempermalukan delegasi Huaxia. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.